warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mari Sapa, jumpa lagi dengan saya Tiara Anastasia Sudia dalam program Mari Sapa Beriman. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dengan judul Persiapan Menyambut Tamu yang Agung yang akan dibawakan oleh Muhammad Rashid Pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi awwali kalamina wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi awsati kalamina wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi akhiri kalamina. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فقال أيضا من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النير صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, lagi dan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat zahiriyah, nikmat batiniyah, nikmat jasadiyah yang kita pergunakan saat ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa dalam bahasa Arab manusia itu dikatakan an-nas? Karena alim ulama katakan An-nas itu segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai daripada nikmat mata, nikmat berbicara, nikmat pendengaran, bahkan nikmat memegang, nikmat berjalan, kita gunakan semua ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, berikan kepada kita. Dan insyaallah sampai kita mati, kita masih membawa daripada dua nikmat ini. Apa itu? Nikmat iman wal Islam. Yang dimana Nabi SAW sabdakan, janjikan bahwasanya orang yang mati dengan kalimat ini, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka ia dijamin masuk surga. Maka syukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan cara mengucapkan alhamdulillah, tidak. Ulama katakan cara syukur kita yang betul yakni menggunakan seluruh badan kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lupa pula kita selawat kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dakwanya beliau, tangisannya beliau, tetesan darahnya beliau gunakan untuk semata-mata bagaimana manusia ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahid-tahidnya siang malam, sehingga kita ini Masya Allah merasakan sekarang ini dari perjuangan Islam yang awalnya sedikit menjadi besar, sehingga sekarang Masya Allah orang tua kita, kakek-kakeknya kita beragama Islam, di mana-mana terdengar suara azan. Kenapa? Karena dakwanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka dialah orang yang paling dekat denganku di yaumil kiamat nanti. Maka mari kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan orang-orang yang ketika dibangkitkan bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam, terkhusus dengan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, mungkin sekitar 19 atau 20 Sya'ban. Masya Allah, di bulan ini tinggal menghitung hari lagi, yang dimana kita akan kedatangan tamu yang sangat besar, tamu yang di dalamnya memiliki keagungan yang sangat banyak, memiliki fadilah-fadilahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat bulan ini dicemburui oleh bulan-bulan yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bulan ini adalah bulan yang dimana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Semoga kita semua dipertemukan dengan bulan ini. Bulan apa itu? Yakni bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Orang yang barang siapa orang yang beriman kepada
hari akhir, man kana yu'minu billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia harus muliakan tamunya. Jadi menjadi daripada ketetapan kaidah orang yang menjemput tamu, kita harus mempersiapkan segala macam bentuk, mulai dari makan dan minumnya, mulai dari persiapan rumah-rumahnya dibersihkan. Bahkan ketika misalnya ada tamu mulia, misalnya ada tamu presiden atau direktur atau pejabat lainnya yang tingkatan atas datang ke rumah kita, mana mungkin kita berpakaian yang compang-camping atau berpakaian yang seadanya saja. Mungkin kita akan membeli jas, mungkin kita akan menyediakan, bahkan sampai ada yang berhutang untuk apa? Memuliakan tamunya. Maka Masya Allah, hari ini berapa hari lagi kita akan kedatangan tamu. Kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Maka Masya Allah, kita muliakan dengan cara apa? Yakni pertama membersihkan segala dosa-dosa yang ada dalam badan kita, memperbaiki tutur katanya kita, setelah itu memperbaiki perbuatannya kita. Untuk apa? Bagaimana supaya kita puasa ini, ketika di bulan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan nar. Masya Allah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ketika kita telah mendengar bahwasanya akan datang satu bulan yang penuh mulia, yakni bulan Sya'ban, bulan Ramadan akan datang kepada kita, lalu kita senang dengan kedatangan bulan tersebut. Nabi bagi janji, man fariha, orang yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dalamnya, maka diberikan bahwasanya jaminan diharamkan jasadnya dari di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Masya Allah, senangnya saja sudah membebaskan diri kita dari api neraka, apalagi ketika kita sudah kedatangan bulan yang mulia ini, lalu kita berpuasa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu bagaimana? Ketika dia mendengar adzan, lalu dia langsung meninggalkan segala apa yang fasilitas, meninggalkan segala apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bergetar hatinya, itulah orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati-hati mereka. Maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa umat-umat terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, bagaimana supaya kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, puasa ini tujuannya bagaimana kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagaimana puasa ini dapat memperbaiki segala apa-apa yang ada dalam tubuhnya kita, mulai daripada menahan hawa nafsunya kita, menahan rasa laparnya kita, semua dilatih dalam puasa ini. Maka Masya Allah, Nabi tadi sampaikan, orang yang senang dengan kedatangannya bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan diharamkan jasadnya ketika dia yaumil kiamah nanti. Maka Masya Allah, ini kurang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Insya Allah semoga saya pribadi dengan yang mendengarkan, yang melihat video ini, insya Allah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Sehingga kita perbanyak doa, apa yang doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, sampai ya Allah berkahilah kami di bulan Ramadan nanti. Maka Masya Allah, semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil qiyamah, ketika di bulan Ramadan nanti. Maka mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon, lebih itu datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu milik pribadi saya sendiri. Jika ada yang benar, semoga bisa menjadi manfaat. Jika yang ada yang salah, itu menjadi dikembalikan kepada diri saya sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun, sami'uni ala hadiniya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.